Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Pagi yang sangat cerah ini, saya berada di Dinas Pertanian Kabupaten Semarang. Pertanian, perikanan, pangan. Oh, nanti biar dikompleti ya. Oke, jadi di samping saya ini salah satu tokoh yang ada di Kabupaten Semarang. Waduh. Yang ya jujur saja saya dari awal kagum dengan sosok beliau, mantan camat Jambu. Nanti kompletnya Pak dikenalkan dulu Pak sekalian. Ya, sahabat tani Nusantara, khususnya Kabupaten Semarang. Ini Mas Budi agak berlebihan ini menyanjung saya. Saya Muhammad Edi Soekarno, sekarang Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang. Selamat pagi untuk semuanya. Keren. Dikenal dengan nama Bapak Edi Soekarno. Saya nggak tahu kok ada Soekarnonya. Bisa diceritain Pak? Ya, bisa dong. Mungkin memang ada kerah atau gimana Pak? Ya, jadi nama saya itu yang memberi nama 3 orang, Mas. Oh gitu. Jadi Muhammad itu pemberian mbah saya dari bapak, Edi itu pemberian bapak saya, Soekarno-nya pemberian mbah saya dari ibu gitu. Wow, komplit ya. Komplit. Jadi sekaligus dari 3 keluarga, karena nama itu doa, doanya dari 3 keluarga, mudah-mudahan menjadi keberkahan ya Pak. Amin, amin, amin. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, tentu kita tidak asing dengan nama Indonesia yang dahulu dikenal dengan Nusantara. Ketika kita bicara Nusantara, maka apa yang ada di mindset kita adalah sebuah pedesaan yang konon katanya sampai saat ini ada 74.000 lebih jumlah desa di seluruh Nusantara. Nah, bicara desa tentu identik dengan pertanian. Ya. Nah, Pak Edi, Ya. kasih dong wawasan terkait dengan desa dan pertanian. Oke. Jadi khususnya Kabupaten Semarang ya. Ya, Kalau bicara Nusantara kan ini bicara Indonesia. Oke. Jadi saya bicara Indosini Kabupaten Semarang gitu. Kabupaten Semarang itu punya potensi salah satunya pertanian, maka dikenal dengan Intan Pari, industri pariwisata dan pertanian. Nah, pertanian di Kabupaten Semarang itu menurut saya pertanian yang layak dibanggakan karena kita punya berbagai macam produk pertanian unggulan di Kabupaten Semarang gitu. Macam-macam itu Mas Budi. Keren. Jadi di sini ada kopi, ada bibit apokat, ada durian, ada padi yang menjadi salah satu lumbung pangan Jawa Tengah di Kabupaten Semarang. Kita salah satu kabupaten yang surplus beras dengan indeks ketahanan pangan kita di nomor 52 nasional gitu Mas Budi. Wow. Kemudian ada berbagai macam Peternakannya? Ya, peternakan, Oke. ada susu sapi di Ngetasan gitu. Ada daging, kemudian ada ya macam-macam Mas. Perikanannya? Perikanannya kita punya rawa pening. Wow, ini masih agak pening gitu. Oke. Lalu kita juga punya beberapa daerah penghasil sayur yang notabene itu pasarnya sangat ramai, seperti di Bandungan itu di Ngetasan ya. Lalu kita juga punya berbagai macam aglonema dan lain sebagainya. Yang itu ortik itu juga salah satu pertanian yang maju di Kabupaten Semarang. Oke. Ya. Bicara Kabupaten Semarang, tadi disampaikan oleh Pak Adi, ternyata komplit dari pertanian, perkebunan, kemudian peternakan sapi, domba, kambing, kemudian perikanan, karena kita Kabupaten Semarang juga dikenal dengan danau terluasnya, yaitu Rawapening, tentu bertonton ikan ada di sana. Nah, kemudian sayuran dikenal sekali di daerah Bandungan, Sumowono, Getasan ini begitu dikenal. Nah, sebegitu hebatnya Kabupaten Semarang, Pak Edi. Ya. Saya ingin tanya nih, agak menjurus. Dikenalnya itu tentu kita juga butuh bagaimana cara memperkenalkan. Ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan sosial media. Pernah satu waktu kita menjadi sering bicara dengan tema merasa anak muda bertani ini juga ada jarang. Ya. Satu hal keprihatinan.
Nah, terkait dengan bertani, cara anak muda dengan sosial medianya, bisa dijabarkan Pak Edi, agar bagaimana anak muda ini tidak harus turun langsung, tetapi menggunakan sosial medianya pun juga akan andil dalam pertanian tersebut. Bagaimana Pak? Ya, saya memang setuju dengan pendapat Mas Budi. Jadi memang hari ini kita mengajak anak-anak muda kembali ke sektor pertanian itu tidak mudah, Mas Budi. Dan ini terbukti dari statistik yang ada di Kabupaten Semarang. Petani milenial kita itu tinggal 11,18%, jadi sekitar 13.000 lah pemuda yang masih mau eksis di sektor pertanian. Tapi jika kita lihat angkanya dari tahun ke tahun, angka itu terus turun. Ya. Maka kami atas saran Pak Bupati Semarang berusaha semaksimal mungkin untuk kembali mengajak anak-anak muda terlibat di sektor pertanian. Ya mungkin tidak harus nyangkul gitu ya Mas, tapi masuk di sektor agribisnis gitu. Jadi bisnis sektor pertanian termasuk tadi, karena hari ini zamannya adalah zaman digital. Kalau dulu seusia saya ini ditanya waktu kecil, besok kalau gede pengen jadi apa? Pengen jadi dokter kan gitu, pengen jadi tentara. Sekarang cita-citanya pengen jadi YouTuber gitu. Dan pertanian menjadi salah satu konten yang menurut saya menarik. Itu dia. Karena apa ya? Ya kalau kita melirik, mohon maaf bukan melirik ya, kita melihat faktanya, ya pertanian itu sebuah apa ya? Ruang yang tidak mungkin tidak menarik bagi orang, karena orang makan itu kan dari pertanian, Mas. Jadi pertanian itu salah satu yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat di mana saja. Makanya tidak lekang oleh waktu. Kalau mau bisnis sektor pertanian, bisnis yang tidak pernah lekang oleh waktu. Karena orang butuh makan nggak hanya nasi, butuh sayur kan gitu ya Mas ya. Lalu juga butuh lauk, lauknya ada ikan, ada daging, ada telur kan macam-macam. Kalau mau sehat juga minum susu, buahnya bisa pisang, bisa kates, bisa macam-macam, melon dan lain sebagainya. Artinya ini menjanjikan sebenarnya. Tapi kalau kemudian hari ini banyak anak-anak muda kita lebih tertarik di sektor lain, mungkin karena kurang diperkenalkan, Mas. Nah ini kata kunci ya. Maka Pak Bupati itu nanti mungkin Juli kalau nggak ada perubahan mau meluncing sekolah tani milenial Kabupaten Semarang gitu, Mas. Jadi kita akan gandeng anak-anak muda, kita bekali pelatihan singkat. Jadi ada soft skill itu tentang bagaimana pelatihan pengenalan wirausaha, kemudian technical skill kita latih bagaimana budidaya tanaman hortikultura terutama Mas dengan cara organik gitu, kemudian upgrading skillnya kita perkenalkan dengan marketing digital. Wow, keren. Ya, biar nanti mereka yang ikut pelatihan dalam konsep sekolah tani milenial ini memang selesai pelatihan bisa diaplikasikan gitu. Oke, keren sekali, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Ini 4 kata yang selalu saya sampaikan karena memang kita identik dengan sebuah desa. Kabupaten Semarang kaya dengan desanya, tentu bicara desa maka ada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kroninya. Nah, terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ini menjadi satu konten menarik karena kita bicara anak muda milenial tentu nggak lepas dari sebuah gadget ya, sebuah Android. Nah, satu waktu saya mencoba benar-benar riset ke lapangan, ada bapak ibu sudah tua nih, tapi mereka kalau di desa ini termasuk orang yang berkecukupan Pak, punya rumah bagus, punya toko warung gede termasuk Pertamini, tapi beliau masih di sawah karena asiknya orang desa itu kemeringet sambil nyangkul. Nah, ternyata sawahnya sebagian ditanamin oleh sayur. Ketika panen, saya mencoba mendekat, tanya, Pak, putrane nggak ewang-ewang, Pak? Menyampaikannya seperti ini, Pak. Cah iki Mas, sapa sing gelem kena panas, kena kotor. Itu yang terjadi. Loh, lah putrane temu ndi, Pak? Kerja pabrik, Mas. Wis tak kandhani, Mas. Kerja di pabrik sama panen bayam itu 3 kali lipatnya, Pak. Ya, jadi dari beberapa sawah dia kayaknya lumayan punya sawah banyak, hanya ditanami 3 petaknya. Itu panennya kalau dihitung per bulan UMR kerja pabrik petani ini menghasilkan 3 kalinya. Ini yang terjadi. Itu pun
Itu pun si anak juga belum mau. Nah ini Pak, PR besar ini kira-kira apa yang mau nanti cara yang seperti apa yang mau disampaikan ke anak-anak milenial ini? Setidaknya tahu dulu lah tentang bertani. Ya. Mungkin tahu dulu, terus kemudian cinta, kemudian menekuni. Ini kira-kira gimana Pak? Ya, jadi karena ada case kayak gitu ya Mas, dan itu case-nya banyak terjadi. Jadi kalau bicara hasilnya banyak malah sih nekuni tani dengan pekerja pabrik. Ya selurus Mas Budi. Nah, sebenarnya kalau dihitung matematikanya ya banyak tani. Tapi problemnya kan memang petani di Kabupaten Semarang itu 80% lebihnya petani gurem Mas. Petani gurem itu bukan, petani gurem itu petani dengan kepemilikan lahan di bawah setengah hektar. Oh gitu ya. Ya artinya kalau setengah hektar ditanami entah itu tanaman pangan atau tanaman perkebunan ataupun hortik itu untuk menopang hidup memang kurang. Oke. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi 20%-nya itu petani yang memang punya lahan di atas setengah hektar. Artinya untuk hidup itu sangat bisa. Nah, gimana caranya agar anak muda tertarik? Kita sudah punya rencana, Mas Budi. Tapi dalam waktu dekat kita akan MOU dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga Kabupaten Semarang. Jadi kita punya program nanti penyuluh masuk sekolah. Penyuluh masuk sekolah ini niat kami adalah mengisi salah satu pembelajaran apa ya, P5 kalau nggak salah ya Mas. Iya, P5. P5 itu di situ ada tentang bercocok tanam. Nah, nanti yang ngisi adalah teman-teman penyuluh. Tapi kita karena ini sasarannya adalah anak-anak sekolah, kita akan coba kenalkan pertanian dengan cara yang menyenangkan, Mas. Ini mindset, Mas. Kalau dari kecil dikenalkan tentang pertanian, saya yakin nanti dia akan tahu, oh pertanian seperti apa, peluangnya seperti apa, dan kita akan bedakan nanti untuk sekolah SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa dengan kurikulum yang berbeda. Gitu. Yang kedua, kami juga sudah berencana nanti kita MOU dengan Dinas Pendidikan itu agar orientasi lapangan anak sekolah kita itu tidak keluar kota, Mas. Yes, cocok. Tapi anak-anak sekolah, entah setahun sekali atau berapa kali, diajak berkunjung wisata edukasi ke kelompok-kelompok tani yang maju di Kabupaten Semarang. Keren. Agar mereka kenal, potensi lokal ya. Potensi lokal dan pertanian di Kabupaten Semarang. Sebab Mas, kalau semakin lama tidak ada orang yang minat jadi petani, maka ini ancaman yang serius, Mas. Sebab setiap orang butuh makan, tiap tahun natalitas kita terus berkembang, terus bertambah. Di Kabupaten Semarang 0,8% tiap tahun pertumbuhan penduduknya, Mas. Nah, kalau kemudian yang jadi petani semakin berkurang, nanti lama-lama gimana dong yang akan mencukupi kebutuhan pangan kita siapa gitu. Keren sekali sahabat desa, sahabat tani Kabupaten Semarang khususnya. Ini menarik sekali ketika kita bicara tentang pertanian. Kayaknya nggak akan rampung. Seperti tadi disampaikan, kalau dunia ini belum kiamat, maka pertanian itu sebenarnya satu bisnis yang sangat luar biasa dan menjanjikan. Tidak lekang oleh waktu. Nah, Pak Edi, di pelosok-pelosok desa, dusun, ini banyak sekali potensi tentang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Nah, ini stimulus apa yang mau disampaikan ke anak muda atau ke pemerintah desa agar potensi itu diketahui oleh masyarakat lokal desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, syukur nasional. Apa Pak kira-kira? Bagaimana Pak? Jadi stimulus yang kita lakukan pastinya kita punya APBD Mas ya. APBD itu setiap tahun ada dana untuk sektor pertanian Mas. Jadi cukup besar angkanya Mas, itu untuk membangun infrastruktur, contohnya Jalut, Jidut gitu. Kemudian juga alat mesin pertanian, Alsintan, itu ada traktor, transplanter, macam-macam Pak. Itu tiap tahun ada Mas Budi. Nah di desa sendiri Mas, dana desa itu ada salah satu menunya adalah ketahanan pangan. Oleh karenanya kita terus menggandeng desa dan Pak Camat agar nanti karena infrastruktur sudah dari APBD, maka harapan kami dana desa itu lebih titik beratnya di pemberdayaan petani gitu Mas. Misalnya pelatihannya, kemudian bibitnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa Mas Budi, bicara pertanian ini tidak melulu bicara budidaya loh. Salah satu persoalannya adalah rantai pasar dari produk pertanian itu sendiri. Karena ternyata dari petani sampai pembeli itu rantainya panjang Mas.
sehingga menyebabkan keuntungan petani jadi kecil. Maka kita punya 3 harapan tentang pertanian ini, Mas. Yang pertama, di sisi ekonomi, kita berharap petani kita lebih sejahtera. Nah, caranya gimana? Kita berupaya membuat pola agar HPP, harga pokok produksi pertanian itu semakin bisa ditekan. Nah, kita akan mencoba, saran Pak Bupati itu dengan mulai menggiatkan pupuk organik, Mas. Karena ternyata pupuk organik itu manfaatnya luar biasa bagi kesuburan tanah. Dan jika nanti teman-teman tani mau kembali ke pertanian organik dalam jangka panjang, itu akan memberikan hasil yang lebih baik untuk petani. Artinya pupuk organik ini lebih murah dibanding? Tidak hanya murah, Mas, lebih ramah. Ramah, murah, oke. Murah. Dan raw materialnya kan ada di sekitar kita, gitu kan, gitu, Mas. Nah, yang kedua, karena jika bicara petani ini sejahtera, maka kaitannya dengan nilai jual produk itu, Mas. Sementara ini petani kita banyak tergantung pada tengkulak, penebas begitu, bakul lah gitu ya, Mas ya. Maka kita akan coba gandeng BUMDes untuk memotong rantai pasar ini agar petani menjadi anak plasmanya dan BUMDes jadi induk plasmanya gitu. Jadi ada kemitraan antara petani dengan BUMDes gitu. Agar nanti petani nggak kena sistem ijon, Mas. Jadi belum panen sudah ditebas gitu. Jadi diberi keuntungan limit, dan ini membuat nanti petani nggak mungkin meningkat kesejahteraannya, karena yang paling untung kalau harga pertanian mahal siapa? Pedagangnya, Mas, bukan petaninya gitu. Ini visi ekonominya. Yang kedua, karena kita tahu nggih, Mas, dengan adanya COVID-19 kemarin, setiap orang semakin sadar tentang kesehatan. Maka petani harus menjadi salah satu orang yang punya peran besar menjaga kesehatan masyarakat. Makanan sehat dengan pertanian yang sehat, Mas. Sehat itu apa? Ya sehat itu dengan pertanian sehat ya. Ya, mengeliminir penggunaan kimia dalam budidaya pertanian. Contoh ya, Mas, pestisida itu kan efeknya bahaya bagi kesehatan. Maka ada nggak pestisida yang alami gitu? Ada, Mas. Jadi misalnya kencing hewan, kelinci, dan ini kan bisa digunakan itu. Organik ya? Ya, jadi petani kami harapkan nanti bisa ikut berkontribusi besar menjaga kesehatan masyarakat dengan kembali pada pertanian organik, Mas. Pertanian yang ramah lingkungan gitu. Nah, yang ketiga, Mas, kalau hari ini kita lihat banyak hama di sektor pertanian itu ya, Mas. Sebenarnya karena masalahnya ekosistemnya rusak, Mas. Nah, kalau kita ingin pertanian kita sukses, maka petani harus menjadi orang yang mampu menjadi penjaga ekosistem Nusantara gitu. Maka akan kita dorong ke sana. Ini tidak hanya bertani untuk mencari uang, tapi bertani juga menjaga kelestarian alam, itu yang terpenting. Oke, Pak Edi. Pak Edi. Ya. Potensi sudah ada, rencana sudah ada. Anggaran berarti juga sudah ada sebenarnya, ada plot-plotnya. Nah, anggaran itu diberi berapa aja pasti kurang. Tadi, ini keterlibatan dari pemerintah desa dengan potensi anak mudanya. Nah, saya mau akan mengungkap sisi anak muda milenial karena terkait dengan potensi itu sudah ada. Tapi bagaimana anak muda ini mau dan berkemauan untuk mengunggah sebuah potensi di sosial media? Karena ini menurut saya penting sekali. Katakan satu desa, ada anak muda di 10 dusunnya mengupload potensinya, maka potensi-potensi itu secara tidak langsung, bahkan ini spektakuler karena ini BPS mandiri dan real, itu menjadi potensi desa sesungguhnya. Nah, ketika desa ada sekian banyak di Kabupaten Semarang, potensinya diunggah oleh anak-anak muda menjadi sebuah potensi peta, ini kan luar biasa, Pak Edi. Itu bagaimana untuk mendorong hal itu, Pak Edi? Ya, istilah saya itu media mitra sebenarnya. Jadi sebenarnya contoh aja gini lah, Mas. Di tiap desa itu pengguna Facebooknya berapa orang? Nah, itu dia. Berapa orang? Itu kan banyak sekali. Satu orang punya pertemanan berapa pengguna akun Facebook gitu. Nah, kalau kemudian misalnya pemerintah desa melihat potensi anak-anak muda yang aktif di medsos, itu digandeng menjadi media mitra, diajak untuk memperkenalkan potensi desanya. Loh, itu udah tiap hari akan ada ribuan bahkan jutaan viewer, Mas. Dan melihat bagaimana potensi desa itu gitu. Maka gedok tular dalam bahasa saya, Mas.
itu tidak hanya ngomong lokal, dilihat orang desa, tapi sudah ngomong global. Nah, gitu. Makanya hari ini yang mesti kita pahami dengan digitalisasi, kita harus mengglobalkan yang sifatnya lokal. Nah, keren. Potensi lokal itu kita globalkan, kita kenalkan ke tidak hanya tetangga kita antar kabupaten, antar pulau, tapi tetangga antar dunia gitu. Luar biasa, mengglobalkan dari yang lokal dengan cara bersosial media. Betul. Masya Allah, ini satu hal yang kayaknya murah, meriah, mudah dilakukan, tetapi masih susah, Pak. Butuh ideologi, Mas. Oke. Ideologi apa itu? Sense of belonging, rasa memiliki terhadap desa. Ini Pak, ini poin ini akan saya garis bawahi tebel, dan saya pribadi berharap sekali karena di sini memang saya penggiat sosial media untuk mengungkap sebuah potensi. Nah, ini nyuwun tulung semua dinas nanti bisa berkolaborasi untuk mensinergikan satu tema utama. Karena itu sesuatu hal yang murah, mudah bisa dilakukan, tetapi belum. Nah, saya bayangin Kabupaten Semarang itu kaya diungkap oleh anak-anak lilin yang ada di 1000 pelosoknya, betapa hebatnya Kabupaten Semarang. Nah, di sini tentu tujuan tadi menjadi tempat literasi, tempat edukasi, nggak usah jauh. Kabupaten Semarang semua ada. Terakhir Pak, closing statement terkait hal itu, apa Pak yang mau disampaikan? Pak. Jadi closing statementnya seperti kata Bung Karno, Mas Budi, karena nama saya Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, maka akan ku cabut Semeru dari akar-akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Pertemuan menarik dengan beliau Pak Edi Soekarno sebagai yang punya dinas, yang punya pertanian, ditugasi Kabupaten Semarang. Nah, ini mudah-mudahan nanti tayangan ini menjadi satu literasi, menjadi satu motivasi untuk kita semua untuk bagaimana mengungkap potensi-potensi yang sudah ada. Kita banyak, Mas. Hari ini Superman is dead, yang ada super team. Maka kalau kita lihat tema film-film Hollywood berubah. Kalau dulu temanya adalah superhero, sekarang temanya adalah perkumpulan dari para superhero menjadi Justice League misalnya, Mas. Menjadi The Avenger gitu. Artinya Superman is dead dan super team yang ada. Jadi kita nggak bisa sendiri, Mas. Jadi kita harus merangkul banyak pihak. Berkolaborasi untuk sebuah sinergitas menuju visi dan visi. Kira-kira seperti itu, Pak ya? Ya, sukses itu nggak mungkin dilakukan oleh satu orang. Sukses itu ketika semua orang punya cita-cita lalu bergandeng tangan berjuang mewujudkan itu. Terakhir Pak. Ya. Salam taninya Pak. Salam tani untuk negeri gitu ya Pak ya? Apa? Ya, salam taninya karena Kabupaten Semarang itu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati punya visi berdikari. Maka salam taninya adalah bertani berdikari di Kabupaten Semarang. Bareng Pak. Ya. Terakhir kami memberikan satu support spirit untuk teman-teman tani di Kabupaten Semarang. Salam tani berdikari. Berdikari gitu ya. Salam tani berdikari. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.